Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan tentang kerajaan Hindu-Buddha, jalur perdagangan pada masa Hindu-Buddha, serta teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Pengaruh Hindu-Buddha sangat besar dalam perkembangan sejarah, budaya, dan sistem pemerintahan di Indonesia. Poin pertama dalam materi ini yaitu 1. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Hindu-Buddha berkembang di Indonesia sekitar abad ke-4 hingga abad ke-15 Masehi. Masuknya pengaruh ini tidak terjadi secara paksa, melainkan melalui hubungan dagang dan kebudayaan dengan bangsa India. Kerajaan Hindu-Buddha dipimpin oleh seorang raja yang dianggap sebagai wakil dewa bumi. Dalam kehidupan masyarakatnya dikenal sistem kasta, penggunaan bahasa Sanskerta, serta peninggalan berupa candi, prasasti, arca, dan kitab. Beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berkembang di Indonesia antara lain Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram Kuno, Singhasari, dan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang pernah berjaya di Nusantara. Jalur perdagangan masa Hindu-Buddha. Masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia sangat berkaitan dengan jalur perdagangan internasional. Pada masa itu, Indonesia berada di posisi yang sangat strategis, yaitu di jalur perdagangan antara India dan Cina. Jalur perdagangan utama yang digunakan adalah jalur laut, terutama melalui Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Aktivitas perdagangan didukung oleh pengetahuan tentang angin muson yang memudahkan para pedagang berlayar dan singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Komoditas yang diperdagangkan antara lain rempah-rempah, emas, kapur barus, dan kayu cendana. Melalui aktivitas perdagangan inilah terjadi pertemuan budaya yang menyebabkan masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. 3. Teori masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Teori pertama adalah teori Brahmana yang menyatakan bahwa agama Hindu dan Buddha dibawa oleh Brahmana yang diundang oleh raja-raja Indonesia untuk memimpin upacara keagamaan. Teori kedua adalah teori Kristia yang menyebutkan bahwa penyebaran Hindu dan Buddha dilakukan oleh kaum Kristia melalui penaklukan atau hubungan perkawinan dengan penguasaan lokal. Teori ketiga adalah teori Waisa yang menjelaskan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India melalui jalur perdagangannya. Teori keempat adalah teori Sudra yang menyatakan bahwa golongan Sudra turut menyebarkan agama Hindu-Buddha saat bermigrasi ke Indonesia, meskipun teori ini memiliki bukti yang lemah. Teori terakhir adalah teori arus balik yang menyebutkan bahwa orang Indonesia berperan aktif dan belajar ke India, kemudian kembali menyebarkan agama Hindu-Buddha di Nusantara. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia terjadi secara damai melalui perdagangan dan interaksi budaya. Pengaruh Hindu-Buddha memberikan dampak besar terhadap perkembangan kerajaan, sistem pemerintah, serta kebudayaan Indonesia hingga saat ini. Demikian materi yang dapat kami sampaikan mengenai kerajaan Hindu-Buddha, jalur perdagangan pada masa Hindu-Buddha, serta teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua tentang sejarah Indonesia. Saya adalah Zulia Rifa. Saya Cindy Dewi Rahmadani. Lailatul Qomariah. Saya Nanda Upafaujia. Saya Nur Siti Andiani mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Serta teman-teman yang telah memberikan perhatian dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi ini. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.